wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Amin. Lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di yaumil isnain ini Ibu kita rutin pengajian ummahat. Alhamdulillah ya Bu di mushola Nurul Ilmi. Semoga kita semuanya selalu dicahayai hati kita dengan cahaya ma'rifatullah, dengan cahaya hidayatullah, dan dicahayai hati kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada pahlawan Revolusi Islam sedunia, pencetus kebenaran, pendobrak kebatilan, yaitu Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabat-sahabat yang setia, para tabi'in tabi'atnya, dan termasuk kepada umatnya akhir zaman. Kita semuanya yang dapat di dalamnya mendapatkan syafaat ujma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ashabi ajma'in ila yaumil. Baca itu Bu kita dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya aqtab wa ya
Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Kan bacaan waktu kecil dulu kan Bu ya? Ya iya. Kalau nggak dibaca lagi lupa lagi ya Bu. Hah? Iya ntar kopi ini. Ya. Iya. Nah, kalau apa ilmu-ilmu yang udah didapat ya dibaca lagi lupa lagi ya Bu. Sekarang baca akidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillahi ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu, kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga dikuatkan iman Islam kita ya Bu sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Lanjut pelajaran kita kemarin baru nyampe ya Bu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina ya Bu. Tentang masalah mempelajari keislaman aja begitu banyak ya Bu yang belum kita ketahui ya Bu, yang harus kita selalu telaah dan harus kita mencari ilmunya agar benar-benar keislaman kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, kemarin baru bahas tentang dari syariat Islam itu ya Bu. Apa ya Bu? Apa maksudnya dengan adanya syariat Islam? Terus hukum-hukum syariat Islam yang kemarin kita pelajari ya Bu ya. Dan sampai sifat-sifat syariat Islam ya Bu. Jadi dalam syariat Islam hukumnya mujmalah ya Bu, hukumnya sifatnya umum ya Bu. Tidak memandang ras, tidak memandang warna kulit ya Bu, tidak memandang suku, bahasa, semuanya dipandang hanya yang dilihat ya Bu. Yang dilihat hanyalah takwanya ya Bu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang bentuk rupamu, wajahmu ya Bu. Wa amwalikum, tidak memandang juga harta ya Bu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang hati kita. Berarti yang dipandang hati adanya keimanan dan yang dipandang adalah amal soleh kita. Makanya itu jadi petunjuk buat kita ya Bu, karena kita sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya manusia yang pertama ya Bu ingin bahagia. Enggak ada
pastinya pengen bahagia. Maka dituntun tuh setiap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Bu, kita ingin bahagia ya dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari azab api neraka. Yang keduanya, manusia di seluruh jagat dunia pokoknya pengen mulia, Bu. Hidupnya nggak ada yang mau terhina, ya Bu. Nggak ada yang mau dinistakan, ya Bu. Pengennya hidupnya mulia, ya Bu. Mau dia di kalangan apapun, ya Bu, dari suku manapun, dari bangsa manapun, pengen hidup mulia. Yang ketiganya, seluruh manusia di jagat dunia ini, ya Bu, Allah desain kita pengen, ya Bu, selamat, ya Bu. Nggak ada orang yang celaka. Walaupun, ya Bu, suatu saat kita akan menemukan, ya Bu, segala sesuatunya, Bu, ada bala, ya Bu, ada ujian. Tapi pada dasarnya kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Apa tuh 3 macam yang kita inginkan, 3 pokok yang kita inginkan? Hidup bahagia, hidup mulia, dan hidup selamat. Pakai apa? Ya Bu, maka Allah ngajarin nih dengan aqidatul mujmalah, ya Bu, pakai iman takwa. Seluruhnya Bu. Makanya saya mau tanya sama Ibu, orang berbuat baik pasti bahagia nggak Bu? Belum tentu. Bu, ada orang yang berbuat baik, ya Bu, contohnya kayak Po Yanti nih, pagi-pagi udah masak, udah rapi-rapi, ya Bu, udah nyediain hidangan yang lezat buat suaminya, ya Bu. Bang, silakan makan. Nggak taunya lakinya ngomong gimana? Enggak, saya udah kenyang, tadi udah makan di luar, ya Bu. Ada bawaannya gimana tuh Po Yanti habis berbuat baik? Kesal? Hah? Oh. Pasti bawaannya kesal, ya Bu. Bawaannya apa Bu? Bawaannya apa Bu? Enggak nerima, ya Bu. Itu kan dia berbuat baik tuh, ya Bu. Karena berbuat baiknya enggak ikhlas. Kalau berbuat baiknya ikhlas, ya udah Bang, alhamdulillah kalau Abang udah makan di luar mah saya sedekainnya sama tetangga, gitu, ya Bu. Namanya kalau ikhlas mah dibawa enteng, ya Bu. Ujiannya jadi ringan, segala sesuatunya dibikin nikmat, ya Bu, karena ikhlas. Kalau nggak ikhlas bawaannya gondok, udah nolongin orang nih, yang ditolongin malah ngomongin kita, jengkel kagak? Oh, jengkel karena kagak ikhlas kita nolonginnya. Kalau kita nolongin ikhlas, ya Bu, dia mau ngomongin kita, alhamdulillah ngurangin dosa, ya Bu. Alhamdulillah, ya Bu, kita bersyukur pada Allah sudah berbuat baik, ya Bu. Tidak seperti orang yang ngomongin gitu, ya kan? Itu perlu riyadhah, ya Bu, perlu latihan. Makanya dalam syarat Islam, Po Yanti, ya, ibu-ibu sekalian semuanya, Islam itu ada syaratnya. Kita kan Islamnya turis, ya Bu. Apa Bu turis? Karena Islam keturunan, ya Bu, turis teh turunan Islam, ya Bu. Kita mah alhamdulillah, ya Bu. Tapi walaupun turunan Islam, kita perlu mencari, ya Bu, benar-benar Islam kita tuh agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syaratnya, ya Bu. Syaratnya Islam pertama kudu sabar, Po Yanti. Dalam hidup ini kudu sabar dalam menghadapi musibah, udah pasti, ya Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairam minha. Kalau lempengan kita dapat musibah, apalagi emang kudu sabar, enggak kemana. Misal ada orang, ya Bu, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, yang wafat katanya cucunya duluan. Dia merasa, Bu, nyesel, ya Allah, ngapa bukan saya yang udah tua, yang udah lama hidupnya, ngapa cucu saya nggak bisa kayak begitu, nggak nerima takdir tuh Bu, ya. Nah iya, karena kita Bu, yang namanya ajal, ya Bu, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa mundur, enggak bisa maju, enggak bisa ditawar-tawar. Saya aja yang duluan, enggak, kagak bisa begitu. Allah lebih sayang sama cucu kita. Ya Bu, karena Allah segala sesuatunya ya Bu Rahman Rahim, enggak seperti kita manusia ya Bu, sama-sama butuh. Makanya kudu sabar dalam menghadapi musibah. Yang keduanya sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar Bu, lempengan ngaji teh saya yang ngomong, saya yang nerangin, ibu jangan ngomong, sabar ya Bu. Sabar ya Bu, tahan mulutnya, ntar ngomongnya selesai ngaji ya Bu, selesai diterangin masalah ilmunya ya Bu. Sabar ngaji teh kudu sabar, inilah aman ya, gak bakalan lila-lila, gak bakalan lama-lama Bu ya. Sholat kudu sabar, harus tumakninah, jangan sholat Allahu Akbar udah kayak burung pelatuk ya Bu. Buru-buruan mau kemana ya Bu? Maaf kita buru-buru makan aja bisa keselak ya Bu. Kita makan terburu-buru tuh, habis sholatnya bisa tiduran, rebah-rebahan ya Bu. Makanya sholatnya kudu tumakninah Bu. Jadi itu ya Bu, setan lempengan kita lagi ibadah nggak dibikin sabar, padahal harusnya sabar dalam ibadah. Puasa kudu sabar, melayani laki kudu sabar ya Bu, ngurus anak kudu sabar. Anak teh jadi ujian, suami jadi ujian, udah berumah tangga jadi ujian, makanya kudu sabar. Jadi sabar bukan hanya dalam musibah, tapi sabar juga dalam menghadapi ujian kehidupan ya Bu, kudu sabar dalam ibadah. Apalagi Bu, jangan sampai ibadah kita ya Bu cuman hanya Bu menggugurkan kewajiban saja ya Bu. Ntar pas kita tanya, ya Allah mana ibadah puasa saya, ente kan puasa pengen kurus ya udah kayak gitu. Dia dapatnya kan sudah di dunia gitu, sekarang nggak dapat apa-apa, rugi ya Bu. Ada orang nanyain, ya Allah mana puasa haji saya, kan ente udah dapat di dunia, pengen disebut Bu haji ya Bu, udah sekarang nggak dapat apa-apa, rugi Bu. Nah, makanya tuh mahal-mahal, lama-lama kita nabung segala macam, makanya harus sabar Bu. Sabar di sini kalau dalam ibadah Bu, ada yang namanya pengen nyari keridhaan Allah Bu. Kalau orang pengen nyari keridhaan Allah, mau dipuji manusia kek, mau dicaci kek, jalan terus. Ngaji mau sedikit mau banyak, tancap gas ya Bu, karena ini perintah Allah. Jangan giliran ngaji lagi rame semangat ngajarnya ya Bu, giliran sepi loyo ya Bu, itu berarti bukan lillah, karena manusia. Makanya kudu sabar dalam ibadah ya Bu. Yang ketiganya sabar dalam meninggalkan maksiat poyati Bu. Lempengan lagi maksiat di mulut dikunci, sabar, jangan sampai ngomongin orang walaupun kita diomongin orang ya Bu. Jangan sampai kita, kalau orang sini bilang apa, moncok ya, nyamperin ya Bu sama orang yang kita diomongin kemarin. Jangan kayak begitu ya Bu. Kita sabar dalam meninggalkan maksiat ya Bu. Misal kita ditipu nih ya Bu, kudu sabar. Alhamdulillah bukan saya yang bagian nipunya, mudah-mudahan rezeki saya digantikan lebih besar lagi, berlipat kali lipat lagi gitu Bu. Nah iya, makanya tuh sabar teh hese ya Bu, sabar teh pelatihan ya Bu, sabar. Mulut berapa? Kunci mulutnya, ganti yang tadinya ngomongin dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah iya, biarin orang gak mau tobat kayak begitu
getirnya karena dari dosa kita. Bu, kalau kita nggak rumasa, misalnya, maaf nih Bu, kita misalnya lagi gelap gulita di rumah nih, ya Bu, lagi mati lampu, ibu lagi nyari-nyari lilin atau nyari-nyari lampu, ya Bu. Nah, nggak taunya ibu pas kira lagi nyari-nyari begitu ada yang ngemplang tuh, ya Bu, ketok aja dia ngetok, langsung kita marah tuh. Pas ceklek aja lampu terang, yang getok nggak taunya mertua ibu. Ya Bu, si mertua itu padahal Masya Allah sayang banget sama ibu. Ibu dikasih apartemen, dikasih rumah, dikasih tanah, ya Bu, dikasih duit gusuran. Ibu pas lempengan tahu itu mertua yang baik kayak begitu, ngambek enggak tuh bulan lempengan lagi dikemplang, enggak ketahuan, ya Bu. Malu, bapak kayak gitu Pak. Tadinya kita mau marah-marah kan, ya karena Bu kita tahu tadinya tuh orang, ya Bu, sangat sayang sama kita, ya Bu. Jangankan sama anaknya, ya Bu, sama kita apa-apa dikasih, jadi kita malu tuh. Begitupun dengan Allah yang Maha Rahman Rahim Bu, yang tidak pernah pilih kasih, yang sayangnya tidak terbilang, ya Bu. Segala apapun walaupun kita lagi maksiat tetap Allah tutupin. Makanya lempengan dapat ujian, ya Bu, untuk meninggalkan maksiat, malu sama Allah, minimal malu sama diri sendiri. Contoh kecilnya nih Bu, maaf ya Bu, kita meninggalkan maksiat buka aurat Bu, kalau keluar pakai jilbab hatta ke depan rumah, ya Bu, misalnya lagi sesapu kah atau nyiram kembang kah, ya Bu, pondong Bu, tutup auratnya. Nah ya misalnya nih ada di pintu, ibu sangkutin tuh, mau kena ke atau jilbab ke, agar pas ada orang mau nggak ada orang udah pakai kerudung Bu. Saya ini ngebilangin sama-sama ya Bu, kita berusaha. Yang susah teh nutup aurat, itu teh masih maksiat. Belajar sabar meninggalkan maksiat, ya Bu. Sabar kunci di mulut, ya Bu, meninggalkan maksiat. Sabar mata untuk meninggalkan maksiat. Sabar telinga, ya Bu, untuk meninggalkan maksiat. Pokoknya apapun riadah Bu, maaf nih Bu. Misal di antara kita nih, ya Bu, selalu baca ini nih Bu, Bismillahirrahmanirrahim, doa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Ya Allah, kami mohon permudah kami untuk berbuat kebajikan dan jauhkan kami, halangi kami untuk berbuat maksiat. Nanti kalau misalnya kita doa itu dengan penuh keyakinan, ya Bu, ada aja misal nih, ya Bu, kita lagi di jalan, ya Bu, atau lagi nungguin di rumah sakit atau di mana gitu Bu, itu lagi sama-sama jadi nunggu tuh, nggak taunya kita lagi males ngantuk-ngantuk, ya Bu, lagi megang-megang HP, nggak taunya ada informasi di HP, lagi baca Quran, lagi kajian. Tadinya kita ngantuk-ngantuk nggak baca Quran, jadi baca Quran, ya Bu. Ada temen nih misal lagi di jalan, misalnya, ya Bu, tadinya kita mau tujuannya ke mall atau kemana gitu yang nggak punya jelas pergi kemananya, ada yang ngajakin temen, kita ngaji yuk. Tadinya kagak mau ngaji, diajak ngaji. Itu jalan dari Allah, ya Bu. Ya? Ada yang ngajakin jalan-jalan. Nah itu tuh pilihan Bu, ya Bu, mau jalan-jalan apa pergi ngaji, ya Bu. Tapi kalau misalnya benar dia Bu, wafi'lal khairat, dipermudah untuk berbuat kebajikan, jalan-jalan mah bisa, pulang ngaji gitu Bu. Tinggalin. Nah itulah setan kayak begitu Bu. Setan tuh kayak begitu.
ujian musibah. Yang keduanya syaratnya Islam itu ya Bu, harus ridho Yati. Bu, harus ridho akan ketentuan Allah. Percaya nih, kudu yakin yang namanya iman kepada takdir Allah, baik dan buruknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lempengan manisnya mau kita. Ya Bu, kita bilang ini rezeki anak soleha. Ya Bu. Padahal bukan dari kita, tapi itu semuanya datangnya dari Allah. Hadza min fadlillah, itu karunia Allah. Jangan ngomong nih anak pinter, siapa dulu dong emaknya, udah nganggur duluan. Padahal pinteran datangnya dari Allah. Bilang, ya Bu, alhamdulillah ini mah titipan dari Allah, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Kan kita udah nyombong duluan. Padahal itu semuanya datangnya dari Allah. Ya Bu, ridho Bu, maaf nih Bu, dalam mencari rizki aja Bu, ada orang yang dapat izin dari Allah tapi nggak dapat ridho Bu, karena kalau orang yang dapat ridho pasti dia dapat izin dari Allah. Banyak tuh orang, maaf ya Bu, yang kalau dalam proses pencarian rizkinya ya Bu, yang garong dikasih rizki ya Bu, begal dikasih rizki sama Allah, pencopet dikasih rizki, itu izin Allah, tapi nggak dapat ridho dari Allah. Kita susah payah ya Bu, ada orang yang dari pagi ya Bu, dagang kerilang-keriling belum dapat rizkinya ya Bu, kesian banget kelihatannya ya Bu ya. Padahal dia udah dapat ridho tuh dari Allah, rizkinya belum dapat, tapi rizkinya yang dia dapat hatinya tenang, hatinya tawakal. Hari ini belum dapat, insya Allah besok dapat. Bu, selalu apa Bu? Husnudzon. Itu berarti orang yang dapat ridho dari Allah. Bu, enggak semuanya orang yang dikayakan merasa cukup. Bu, banyak orang makin kaya nggak merasa cukup, artinya korupsi sono korupsi sini ya Bu, agak cukup. Tapi tidak semuanya orang yang dimiskinkan Allah itu dihinakan Bu. Banyak orang yang dihinakan, kelihatannya pandangan kita ya Bu, murutan kayak kita miskin kayak Bilal bin Rabah, tapi di hadapan Allah mulia Bu. Jangan pikir tuh orang yang dimiskinkan Allah dihinakan, padahal katanya di hadapan Allah dia lebih mulia daripada kita. Makanya kalau memandang orang, Bu, kalau memandang orang lihat lebihnya, jangan kurangnya. Sedangkan melihat diri kita, lihat kurangnya. Jadi banyak introspeksi diri. Kan kita mah kadang-kadang kebalik, ya Bu. Giliran ngelihat muka sendiri ya Bu, ngelihat diri sendiri ya Bu, kayaknya pang gagahna, pang kayana ya Bu, kayaknya pang cantikna ya Bu, kayak kita dalam diri kita tuh ada kesombongan. Kalau ngandang orang lain, memandangnya rendah ya Bu, memandangnya hina. Padahal kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita lihat lebihnya. Masya Allah, udah setua ini ibadahnya rajin ya Bu, udah setua ini dia umurnya panjang, saya mah belum tentu ya Bu. Ya iya dah, sholatnya dia mah udah banyak, puasanya udah banyak dibanding saya yang muda ya Bu. Ngelihat yang lebih muda dari kita lihat, Masya Allah dia mah masih muda, dosanya masih sedikit ya Bu. Enggak kayak saya, dosanya udah banyak ya Bu. Kalau kita mah kalau memandang orang seperti itu Bu, berarti hati kita selalu dibuka tuh hikmah-hikmahnya Bu. Jadi kita diberikan apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu ridho ya Bu. Ridho ini perlu riyadhah ya Bu. Karena dengan ridho ini bisa kita masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bu, kita masuk surga bukan ibadah kita ya Bu, puasa kita masih banyak bohongnya, sholat kita belum bisa khusyuk ya Bu,
haji kita pengennya disebut Bu Haji, Bu Hajah, ya Bu. Nah iya, kita masih banyak tuh, ya Bu, pengen mengabulkan diri, padahal itu semuanya datangnya dari Allah. Makanya kudurin ridho akan ketentuan takdir baik buruknya datangnya dari Allah. Ridho punya suami yang sekarang Koyati, alhamdulillah masih hidup, ya Bu. Iya, Bu, kita ngelihat suami yang sekarang, ya Bu, dulu kan masih gagah mah ganteng, ya Bu, gagah, kasep, banyak duitnya. Ngelihat sekarang, ya Bu, udah nggak ada kerjaannya, udah peot, ya Bu. Geringan baik, sakit-sakit mulu. Itu teh Bu, tambah sayang. Bu, makanya rumah tangga diikat dengan 3, mawadah. Tuh masih muda tuh Bu, dengan materi cantiknya ada, ya Bu, gantengnya ada, ya Bu. Tuh mawadah, ada juga yang diikat apa Bu? Warahmah, ya Bu, dengan kasih sayang, ya Bu. Jadi sakinah itu didapat kalau kita udah dapat ketenangan, udah ijab kabul, kita tenang tuh Bu. Coba kalau belum ijab kabul, jalan berdua-dua jadi fitnah, kan Bu? Makanya tuh diikat yang ketiga dengan rahmat, kasih sayang, bawaannya kesian baik. Ngapain sih? Misalnya nih kita mau nginep di rumah anak ibu nih, ibu kan udah pada punya cucu, udah punya mantu ya. Pas nginep kesian sama bapak lu di rumah, ya Bu. Padahal udah gak ada yang diurusin lagi, ingat sama suami. Hidup berdua-dua doang mak, biarin aja. Abang mah di sono juga ada yang nemenin cucunya yang lain, tetap kasihan, sayang, ya Bu. Ingat baik, punya apa-apa juga nih, ingat sama bapak lu di rumah, ya Bu. Nah iya, takut abang belum makan, ya Bu. Tuh makin tua tuh makin diikat dengan rahmah mah, diikat kasih sayang. Kalau kita sama-sama ada imannya. Kalau kita nggak ada imannya, Bu, makin tua, masya Allah, banyak banget ujiannya. Udah sakit-sakitan mulu, ya Bu. Udah kagak usaha, ya Bu. Pengeluaran tiap hari kudu keluar duitnya, ya Bu. Berobat lagi. Itu kalau nggak pakai iman Bu, masya Allah, bawaannya bisa gordar, ya Bu. Bawaannya bisa cekcok terus, ya Bu. Tapi pakai iman, alhamdulillah. Saya dikasih titipin sekarang ini suami, ya Bu, biar jadi ladang amal ke surga. Bang, saya minta ridhonya ya. Selama ini ngurusin belum bisa yang spesial, ya Bu. Selama ini masih banyak kurang-kurangnya, saya mohon ridho, minta maaf atas segala kekurangan kesalahan. Ngomong gitu nggak Bu? Bu, kita maja. Jadi kita ngomong nih, mumpung suami masih dengar. Tuh misalnya ngapu, kita meninggalkan. Oh, lebaran doang ya Bu. Masih ada. Bayangin aja Bu. Ya Bu. Iya, makanya itu Bu. Jadi sambil kita ngelayanin, ya Bu, dalam hati nih kita minta ridho suami agar Allah ridho kepada kita. Itu THC Bu, perlu riyadho, perlu latihan. Biarin dah kita dikata-kata orang lebay. Yang penting ini laki gua sendiri, ya Bu, laki yang halal. Bang, saya minta ridhonya, minta ikhlasnya, ya Bu, atas segala pelayanan saya yang masih kurang-kurang, yang masih banyak beruntuknya, yang masih banyak ngedumelnya, mohon maaf. Kadang-kadang emang hati ada lagi enak-enak, kau lagi enak-enak. Nah iya, itu mah hati itu manusia kan kayak begitu, nggak luput daripada kesalahan, daripada dosa, dan daripada lupa. Kadang-kadang udah dibilangin juga lupa, ya Bu. Ingat lagi jadi ya Bu. Yang selanjutnya, ya Bu, syaratnya Islam adalah ikhlas. Bu, ikhlas juga perlu riyadho, perlu latihan. Bu, tadi saya bilang orang baik enggak semuanya jadi kebaikan tuh hasil perbuatannya kalau kagak ikhlas. Makanya perlu ikhlas
kudu latihan, ya Bu. Ikhlas teh yakin semuanya datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Biarin Bu, kita nih misalnya, dan namanya berumah tangga mah ada selek-selek sedikit, ya Bu. Kadang-kadang suka perselisih paham, ya Bu. Nah gitu kita minta saling mengikhlaskan, makanya harus saling memaafkan, ya Bu. Ikhlas teh, ya Bu. Mungkin kalau lempengan kita dapat yang bagus-bagusnya mah enak, ya Bu. Tapi yang lempengan dapat pahitnya, getirnya, itu tuh ujian ikhlas teh, ya Bu. Susah, ya Bu. Makanya kudu ikhlas, terima keadaan sekarang ini, kudu ikhlas, Bu. Kalau orang ikhlas, mak, nanti rezekinya nggak terbatas. Ada aja rezekinya. Sekarang suami lagi nggak usaha, nggak taunya rezeki dari anak. Alhamdulillah, ma, alhamdulillah nih saya dapat umroh, tapi saya belum bisa. Saya pengen nasi umrohnya buat emak aja. Alhamdulillah rezeki mah dari mana aja, tak terbatas. Kalau kita jadi orang ikhlas, karena yang namanya urusan ikhlas, ya Bu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa itu? Surat Al-Bayyinah, ya Bu. Al-Bayyinah ayat 5. Ntar besok kita murojaah, ya Bu, bawa buku apa, kitab itunya, apa namanya. Di Al-Bayyinah ini Allah menerangkan kalau sesuatunya amal, Bu, harus disertai dengan keikhlasan. Karena banyak orang yang beramal tidak ikhlas, ujung-ujungnya jadi sia-sia di dunia. Kayak tadi tuh model masak, ya Bu, nggak dihargain, nggak dimakan, nggak dicobain sama suami, kita udah capek-capek, ya Bu. Ujung-ujungnya sia-sia kalau kita ngedumel, kalau kita kesel, ya Bu. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang ikhlas, alhamdulillah Pak, kalau abang udah makan di luar mah, ya Bu, alhamdulillah saya hari ini bisa sedekah sama tetangga, dibagi-bagi ke tetangga, jadi nilai sedekah, ya Bu, nggak sia-sia. Jadi nggak masak lagi besok, ya Bu. Tapi kan rezeki hari ini, ya Bu, untuk hari ini itu lebih nanti pas giliran itu Bu, kita digantikan sama Allah dengan berlipat ganda. Kalau kita benar-benar tuh udah Bang, hari ini kita bisa sedekah. Kalau abang udah bisa makan di luar. Kalau simpan di kulkas kan? Iya sih bisa kita bukan buat makan lagi, tapi ganjarannya kita nggak dapat ladang sedekah. Jadi kalau misalnya ikhlas, ibu kita dengan apapun kerjaan kita di dunianya dapat, di akhirat dapat. Nah ikhlas itu perlu riyadhah. Ibu, yang keempat, ibu saya persingkat. Yang keempat syaratnya Islam harus apa Bu? Mengikuti tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, dengan ittiba kepada Rasulullah. Jadi jangan semau gue kita ibadah, sholat baik, ya Bu, nggak ada tuntunannya, ya Bu. Ada orang kita dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam kita dapat pelajaran kan namanya sholat, ya Bu. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada sah syarat sholat, ya Bu, ada syarat wajib sholat. Kan itu kan beda-beda. Ada yang membatalkan sholat. Kalau nggak tahu ilmunya, jumprat aja, ya Bu. Asal sholat. Makanya kudu ada tuntunannya, ya Bu. Selain pertama niat ikhlas karena Allah, kedua harus tuntunannya ittiba kepada Rasulullah. Nah ittiba kepada Rasulullah kan kita nggak ujuk-ujuk, ya Bu, langsung kepada Rasulullah, ya Bu. Kita udah beda zaman, ya Bu. Makanya kita dari guru ke guru kita, ya Bu, dari guru lagi terus sampai salafus soleh ke tabiin, terus tabiinnya terus sampai ke para sahabat, kepada Rasulullah. Tuh subhanallah Bu,
Al-Quran, firman Allah. Tapi kan kita subhanallah, dari Al-Quran aja tuh, dari ilmu Al-Quran Masya Allah, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu mantiknya, ada ilmu bayannya, ya Bu, ada ilmu tasawufnya, segala macam. Itu dari sumber ilmu Al-Quran begitu banyak Bu. Jadi ilmu Allah tuh luasnya ibarat kata kita nyelupin, ya Bu, apa namanya, kayak jarum ya Bu, ke lautan. Terus dari tetesan jarum itu ya Bu, maka tetesan jarum itulah ilmu yang ada diberikan di alam dunia ya Bu. Sedangkan ilmu Allah itu lautannya. Subhanallah. Kita udah puluhan tahun kayak begini, syarat Islam aja baru tahu. Ya benar kan Bu? Makanya pentingnya kita ngaji. Ya Bu, kalau ngaji kudu ngajar. Ya Bu. Harus ada nilai dakwahnya. Ya Bu. Insya Allah semoga ya Bu, kita semua yang ada di sini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ya Bu, berkah selamat, diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Waffan ya karim, waffan ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ya jama'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada'na nabi majlisina hadza dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la jahilan illa 'allamta, wa la ghaiban illa radadta, wa la karban illa kashafta, wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha